Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avanka Presinandesta, kelas Teknik Mesin 1C. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis sambungan dan macam-macam sambungan dalam konstruksi mesin. Macam-macam sambungan pada konstruksi mesin. Macam-macam sambungan. 1. Sambungan tetap, yaitu sambungan yang dapat dilepas dengan cara merusaknya. Contoh sambungan keling dan sambungan las. 2. Sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusak sesuatu. Contoh sambungan baut, sambungan pasak, dan sambungan pena. Sambungan keling, yaitu sambungan yang digunakan untuk menyambung plat dan batang profil. Untuk membuat sambungan ini digunakan paku keling yang dibuat di pabrik khusus dengan kepala terpasang yang dilantak. Fungsi sambungan keling. 1A. Sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi baja dan konstruksi logam ringan. Contoh konstruksi bertingkat, konstruksi jembatan, dan konstruksi pesawat angkat. B. Sebagai sambungan kekuatan kedap. Contoh konstruksi ketel dan pipa tekanan tinggi. Tapi untuk saat ini dalam pembuatan ketel biasanya menggunakan sambungan las. C. Sebagai sambungan kedap yang tidak memiliki tekanan. Contoh tangki, cerobong asap, pipa penurun. D. Sebagai sambungan paku untuk kulit pelat. Contoh konstruksi kendaraan dan konstruksi pesawat terbang. Paku keling, rivet, digunakan untuk sambungan tetap antara dua plat atau lebih, misalnya pada tangki dan boiler. Paku keling dalam ukuran yang kecil dapat digunakan untuk menyambung dua komponen yang tidak membutuhkan kekuatan yang besar, misalnya peralatan rumah tangga, furnitur, alat-alat elektronika, dan lain-lain. Sambungan dengan paku keling sangat kuat dan tidak dapat dilepas kembali, dan jika dilepas, maka akan terjadi kerusakan pada sambungan tersebut karena sifatnya yang permanen. Maka sambungan paku keling harus dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kerusakan atau patah. Bagian utama paku keling adalah kepala, badan, ekor, kepala lepas. Jenis kepala paku keling antara lain adalah sebagai berikut. A. Kepala paku keling untuk penggunaan umum dengan diameter kurang dari 12 mm. B. Kepala paku keling untuk penggunaan umum dengan diameter antara 12 sampai 48 mm. C. Kepala paku keling untuk boiler atau ketel, uap, atau berbejana tekan, diameter 12 sampai 48 mm. Bahan baku paku keling biasa digunakan antara lain baja, beras, aluminium, dan tembaga, tergantung jenis sambungan atau beban yang harus diterima oleh sambungan. Penggunaan umum bidang mesin deklit, low carbon, steel, wrought iron. Penggunaan khusus wear, corrosion, or material, contrast, applicator, aluminium, dan monel, dan lain-lain. Paku keling memiliki fungsi bagi para penggunanya. Masing-masing paku dibedakan berdasarkan ukuran, bentuk, dan jenis masing-masing paku keling. Untuk paku keling yang memiliki kepala bulat lebih sering digunakan pada konstruksi jembatan, ketel uap, dan konstruksi lain yang berhubungan dengan kerapatan. Sedangkan paku keling yang dengan bentuk trapesium lebih banyak digunakan pada bangunan kapal atau pada konstruksi yang membutuhkan minyak. Selain itu, ada pula paku keling dengan kepala datar yang lebih sering digunakan pada bangunan yang membutuhkan kerapatan serta permukaan yang rata. Kemudian,
Jenis paku keling yang terakhir yaitu paku keling khusus yang digunakan untuk sambungan yang mampu dikerjakan hanya dengan satu sisi saja. Pada fungsi ini lebih banyak digunakan pada penarik serta bahan peledak. Dalam menggunakan paku keling ini terdapat beberapa jenis sambungan untuk mengikat sesuatu bagian lainnya. Sambungan yang dihasilkan dengan paku keling merupakan jenis sambungan permanen atau tetap. Dengan begitu, sambungan paku keling tidak dapat dilepas kembali atau dibongkar pasang. Adapun salah satu yang untuk melepas adalah dengan cara merusaknya, seperti pada mur atau baut. Namun meskipun begitu, salah satu keuntungan dari paku keling ini adalah tidak adanya perubahan struktur pada bagian logam yang disambung. Oleh karena itu, sambungan dengan paku keling lebih banyak digunakan pada pembebanan dinamis, sedangkan untuk kekurangan adalah membutuhkan proses pengerjaan awal yaitu pengeboran lubang pada bagian yang disambung. Untuk pemasangan paku keling ini bisa dilakukan dengan cara manual atau dengan menggunakan mesin pemasang rivet. Pemasangan paku keling secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan palu berbentuk rivet serta landasan. Adapun untuk langkah pemasangan paku keling secara manual dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Langkah pertama adalah membuat lubang pada bagian atau plat yang akan disambung dengan cara dibor. Untuk ukuran lubang ini pada umumnya dilebihkan sekitar 1,5 mm dari diameter tangkai paku keling yang dipilih untuk digunakan. Setelah itu, masukkan tangkai paku keling pada bagian yang telah dibuat. Pastikan panjang tangkai yang keluar dari pelat tersebut sama dengan 1,5 kali diameter paku rivet dan paku keling. 3. Langkah selanjutnya adalah memukul ujung tangkai paku keling beberapa kali dengan menggunakan palu sampai kepala paku keling mulai terbentuk. 4. Paku die atau berbentuk kepala paku keling pada bagian kepala paku yang mulai terbentuk pada ujung tangkai. Setelah itu, pukul pembentuk kepala paku dengan menggunakan palu, sehingga kepala paku keling terlihat lebih membentuk rapi. Perlu diperhatikan pada bagian pemasangan keling kepala tirus, dipastikan bahwa lubang pada permukaan bagian yang akan disambung harus dibuang secara tirus. Dengan begitu, bentuk paku keling akan sesuai dengan bentuk kepala paku keling itu sendiri. Jika Anda ingin melakukan pemasangan paku keling dengan ukuran yang lebih besar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memanaskan paku keling terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar pembentukan kepala paku keling yang baru bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Setelah posisi paku keling menjadi panas membara, langkah selanjutnya adalah memasukkan tangkai paku keling ke dalam lubang sambungan. Jika paku sudah masuk ke lubang, maka langkah selanjutnya adalah pukul-pukul dengan menggunakan palu seperti pada pemasangan paku keling yang berukuran kecil. Sedangkan pemasangan paku keling eksplosif tidak diperlukan proses pemukulan paku dengan menggunakan palu. Namun untuk pemasangan paku ini dilakukan dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Untuk langkah pertama, masukkan paku keling ke eksplosif ke dalam lubang sambungan. Setelah dimasukkan pada lubang yang sesuai, panaskan kepala paku keling dengan menggunakan api yang menyala. Dampak yang diciptakan dari pemanasan ini adalah bahan eksplosif yang ada pada ujung tangkai paku keling akan meletus. Dengan begitu, ujung tangkai pada paku keling akan mengembang sehingga menciptakan sesuatu bentuk sambungan paku keling eksplosif. Jenis yang terakhir adalah paku keling buntu atau blind rivet. Jenis paku ini juga sering disebut dengan pop rivet, di mana penanaman tersebut dikarenakan paku keling ini dapat dipasang pada bagian sambungan, namun sambungan tersebut hanya memiliki akses atau jalan masuk pada satu sisi lubang paku.
Untuk memasangkan paku pop rivet ini dibutuhkan adanya driver rivet atau rivet gun, atau sering juga disebut dengan tang rivet. Untuk langkah pemasangan tersebut, yang pertama adalah dengan memasukkan tangkai paku keling ke dalam lubang bagian yang akan disambung. Setelah itu, pasang driver rivet ke dalam ujung tangkai bagian tengah paku keling. Setelah terpasang, tekan rivet gun dengan kuat sehingga membentuk kepala paku keling yang baru. Terakhir, tarik rivet gun hingga bagian tangkai tengah dan tangkai rivet terputus. Setelah melewati proses tersebut akan terbentuk suatu sambungan blind rivet. Paku keling memiliki berbagai dan kekurangan saat digunakan untuk berbagai konstruksi. Selain itu, paku keling juga memiliki berbagai prosedur atau tata cara pemasangan sesuai dengan jenis yang digunakan. Dari saya, jika ada salah-salah kata atau pengucapan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.